Hadirin sekalian, kita beruntung sekali masuk dalam periode COVID-19. Tanpa ada COVID-19, kita akan membangun sembarangan. Ya, asal bangun. Sekarang kita ada COVID-19. Kita tidak bisa menerjemahkan alaikum anfusakum kalau tidak ada COVID-19. Kita tidak bisa menerjemahkan ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Tidak bisa menerjemahkan, apalagi memaknai. Begitu ada COVID-19, oh ini maknanya. Maka pembangunan kita ke depan, apapun, membangun kesehatankah, membangun ekonomikah, membangun budayakah, membangun pendidikankah, membangun ketahanankah, ini semua kita mengacu kepada wabah yang telah terjadi. Dan pasti ada lagi wabah itu. Jangan pernah bilang, oh sudah selesai, ada obatnya. Wabah akan datang lagi. Karena dunia itu isinya hanya kelaparan, wabah, perang. Jadi jangan sembarangan. Maka letakkanlah pembangunan ke depan itu titiknya dari sini. Apakah nanti masjid kita tidak boleh berdesak-desakan lagi? Ya, itu namanya mau kembali kepada kehancuran. Ya seperti ini. Inilah sholat yang bagus, soft yang bagus. 180 cm kali 180 cm. Yang makan jengkol tanpa difermentasi pun kalau antop tidak bau. Yang makan petek juga nggak bau. Tapi kalau makan jengkol tanpa difermentasi itu belum sehat, belum masuk pada masyarakat sehat. Karena apa? Mengganggu lingkungan dan dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, menerjemahkan pembangunan seperti ini, kita beruntung punya fondasi dan punya pengalaman alamiah, yakni wabah yang menyerang seluruh dunia. Tidak ada satu negara pun yang tidak diserang oleh COVID-19. Nah, inilah maka keluar filosofi visi kita, masyarakat sehat. Ukurannya sekarang ini masyarakat cerdas. Kita sudah masuk di dalam perkembangan dunia yang hitungannya detik per detik. Gimana kecerdasan kita? Kemudian manusiawi, artinya kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dibimbing oleh ajaran ilahi, tetap menjadi tumbal kita. Nah, ini membuka rantap pertama, hari pertama. Apa yang harus kita kerjakan dalam ini? Maka satu pekan ini yang harus dikerjakan, mengabadikan pondasi, dipotret meter demi meter apa yang ada ini, potret. Dahulu kita tidak sempat memotret, memang alat potretnya tidak tersedia. Mengapa? Ya, zamannya begitu, nggak usah ditanya. Sekarang semua, utara, timur, barat, selatan, atas, semua kita miliki alat untuk mendeteksi dan menggambar itu. Gambar semua. Jadikan sebuah dokumentasi untuk melangkah ke depan.
Hadirin sidang Jumat, ini penting. Dan ini jangan lebih dari 1 pekan. Fasilitas kita sudah banyak. Atur semuanya. 1 pekan harus sudah selesai. Sampai gambar sekecil-kecilnya, ada apa ini di sini, ada apa. Harus ada gambarnya. Sehingga nanti setiap 27 Agustus dalam perjalanan 5 tahun, kita pandang potret pondasi yang kita letakkan dan konstruksi yang baru kita naikkan, itu akan tampak dengan jelas. Oh, ini progresnya. Oh, ini progresnya. Oh, ini progresnya. Saudara-saudara, dengan cara apa kita membangun? Kita tidak pakai gaya siapa-siapa, gaya kita. Oleh kita. Bagaimana kita? Untuk kita. Nah, inilah yang dinamakan kekitaan. Inilah nahniyah. Karena kita ini jumlahnya lumayan banyak, tidak mungkin tidak dapat mendanai apa yang kita bangun, kecuali kalau kita sendiri. Nggak bisa. Kita banyak. Lebih dari 3 itu banyak. Apalagi digandakan lagi, gandakan lagi. Pasti bisa. Jadi apa gaya membangun kita? Gaya kita. Oleh siapa? Oleh kita. Untuk siapa? Untuk kita. Kita itu siapa? Indonesia. Tanah airku, di sanalah aku berdiri. Al-Zaitun berdiri di tanah air Indonesia. Nah, ini supaya saudara-saudara tidak terkesima. Oh, kok tidak seperti ini, kok tidak seperti itu? Seperti itu, enggak seperti kita saja, gampang. Inilah membangun budaya itu di sini, budaya kita. Membangun budaya untuk kita, pada kita, oleh kita. Modal siapa? Modal kita. Biaya siapa? Biaya kita. Nah, ini sebagai penyampaian hasil daripada seminar kemarin. Kemarin itu seminar, tapi judulnya ulang tahun. Maka nanti siapa pemakalah semua harus mendapat sertifikat dari Lembaga Kesejahteraan Masjid Rahmatan lil Alamin sebagai kenangan. Siapa yang kemarin hadir harus mendapat sertifikat, menyaksikan bagaimana pondasi yang telah dibangun. Waduh, saya nggak ikut 5 tahun ke depan. Jadi ulang tahun itu jangan tiap tahun, nggak seru. 5 tahun sekali. Panitia semua harus mendapat sertifikat. Saudara-saudara, ulang tahun di mana-mana itu tidak memberi, malah diberi. Ulang tahun Al-Zaitun yang hadir kemarin disangoni. Untuk apa? Transport. Transport kemana? Dari asrama ke Rahmatan lil Alamin. Siapa yang membiayai? Kita semua. Bukan pemakalah saja yang diberikan transport, yang hadir. Nah, ini gaya
Gaya siapa ini? Gaya kita. Jangan ikut gaya orang lain. Mengundang tapi suruh bawa uang baru bisa diterima. Di sini tidak. Duduk, siapkan makanan yang bagus menurut kita. Pulangnya kasih transport. Kan tidak jauh. Memang tidak jauh, tapi kita harus melangkah. Kalau tiap tahun begini bagus, jangan sering-sering. Berarti kalau mendapat satu amplop itu angkanya 100 dibagi 25, 4.000 satu tahun itu. Celengannya 4.000 satu tahun. Nggak tahu pemakalan dapat berapa itu. Inilah kreasi daripada panitia alumni. Panitia sampai dengan hari ini nilainya 99%. Nggak boleh 100. Nggak boleh 100. Bekerja sepanjang masa sampai diadakan pembaharuan. Angkatan pertama. Nanti terus angkatan berapa? Terus kita naikkan. Ujiannya adalah panitia. Siapa yang akan memimpin alia nanti ditengok siapa pernah jadi panitia. Siapa yang memimpin SD, siapa yang pernah jadi panitia. Tidak boleh tanpa ada jembatan. Jadi hati-hati jadi panitia ya. Karena apa? Itu ada akibat. Sampai nanti jadi rektor juga siapa yang pernah jadi panitia. Dan seterusnya. Inilah membangun daripada alumni. Sehingga semua nanti alumni ini berfungsi. Adapun organisasi alumni, silakan saja kalau mau membuat, jangan disponsori dari Syekh. Buat, maju ke Syekh, baru Syekh tanda tangan. Kalau sesuai dengan cita-cita masyarakat sehat, masyarakat cerdas, masyarakat manusiawi. Setiap pribadi yang tinggal di sini harus seperti itu. Menjadi tidak sehat kalau ngeker-ngeker rumahnya sendiri. Tahu ngeker-ngeker? Gangsir rumahnya sendiri. Tahu gangsir? Menggali pondasinya supaya roboh. Itu masyarakat tidak sehat. Masyarakat cerdas, bukan kecerdasannya itu untuk membuka genting yang sudah rapi. Masyarakat manusiawi itu masyarakat yang menjaga kekitaan. Kalau tidak begitu, akan nyingkir sendiri dari masyarakat yang sehat, cerdas, manusiawi. Tidak usah disingkirkan. Mengapa? Kambing kumpulnya di kambing, sapi kumpulnya di sapi, manusia kumpulnya manusia. Kalau manusia kumpul dengan jin dan setan, itu kalau kalah-kalah menjadi setan. Kalau nggak kuat imannya. Nah, kumpulan manusia kita yang berketuhanan yang Maha Esa, yang kemanusiaannya adil dan beradab, yang punya persatuan, dan seterusnya. Nah, inilah kumpulan masyarakat yang kita cita-citakan, sehat, cerdas, kemanusiaan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.